Mencintaimu tak harus menahanmu. Nur, aku takkan pernah meninggalkanmu meskipun ia itu hanya sementara. Tetap saja Mas akan ninggalin Aida, itu kenyataannya. Semuanya pergi, nenek, ayah, dan sekarang Mas Tono. Siapa yang akan nemenin Aida sekarang? Tukasnya ia melepas pelukan Tono dan berjalan tanpa arah meninggalkannya. Hei, tenang dulu, tariknya pada lengan Aida. Tenang, oke, aku takkan pernah meninggalkanmu. Itu janjiku, aku hanya pergi sebentar. Aku akan menjalani pengobatan di rumah sakit yang lebih lengkap alatnya. Semua terapi akan aku jalani dengan baik agar aku segera sembuh, bujuknya. Tangan Tono mengusap air mata Aida dengan begitu lembut, dengan tatapan yang penuh dengan rasa cinta pada istrinya itu. Aku ingin membawamu, tapi Sam bilang suasana belum kondusif. Di sana masih begitu banyak urusan yang harus aku selesaikan. Setelah itu aku akan menjemputmu untuk tinggal bersama, membawamu menuruti semua yang kamu mau. Aida gak percaya. Dulu ayah juga bilang gitu sebelum pergi, sergah Aida. Aku Tono, aku suamimu, masih tak percaya padaku? Tatapnya tajam. Sebutkan apa yang Nur mau, aku akan memenuhinya sekarang. Gak mau apa-apa, cuma pengen Mas cepat balik. Aida udah terlanjur gak bisa ditinggal lama-lama. Rengek Aida dalam tatapan sendunya. Berat dan memang Tono akui sangat berat, mereka sudah mulai menumbuhkan rasa, tapi harus berpisah untuk sementara. Tapi kembali lagi Sam benar, jika suasana masih begitu menegangkan di perusahaan, maka ia masih harus melindungi Aida dan caranya adalah meninggalkannya sementara di sini. Aku hanya sebentar, aku janji, ucap Tono mendekatkan dahi mereka dengan menekan tengkuk Aida. Belum pergi satu langkah pun, tapi seolah mereka telah dihantui rasa rindu yang menggebu. Mereka menungguku, mereka mencariku selama ini. Aku memiliki tanggung jawab yang begitu besar di sana, Nur. Semua memerlukanku. Aida juga, Mas. Sakit hati Aida begini. Maaf, 1000 maaf untukmu. Aku akan kembali membawamu sesuai janjiku. Tono semakin menekan tengkuk leher Aida, semakin mendekatkan bibir mereka. Tangan Tono meraba maju ke rahang dan mengusap bibir Aida dan meraihnya. Tapi Aida menghindar. Pergilah, bukankah semua orang menunggumu? Ucapnya melepas tangan Tono dari rahangnya. Nur, jangan begini, kamu menyiksaku, mohon Tono. Jika ditahan, Aida akan semakin berat untuk melepaskan, pergilah. Ucap Aida tanpa mau lagi menatap wajah suaminya. Tentu saja terlalu berat untuk saat ini. Tono berdiri, ia mengusap wajahnya dengan kasar, dan Aida duduk diam di kursinya. Tono menghela napas dengan begitu panjang lalu perlahan melangkah pergi meninggalkan Aida. Aku pergi, pamit Tono lagi ketika telah sampai di depan pintu dan memegang handle untuk membukanya. Iya, jawab Aida tanpa menoleh. Tono menghela napas sekali lagi yang memutar tubuhnya lalu kembali menghampiri Aida di tempatnya. Ia datang lalu membungkuk meraih dagu Aida dan menyergap bibirnya dengan brutal. Aida hanya menghela napas terkejut, mencengkram bahu kursi dan menerima semua yang Tono berikan padanya. Kenapa tak mencegahku? Tanya Tono menghentikan sejenak aksinya. Mencintai bukan berarti menahanmu, tapi harus bisa memutuskan apa yang terbaik buat kamu, Mas. Jawab Aida. Tono begitu gemas, ia meraih tubuh Aida dan mengangkatnya sedikit, membawanya duduk di meja agar sejajar. Aida tak diam saja, ia menyesuaikan dengan mengalungkan lengan di leher suaminya, melentikkan sedikit tubuhnya ke belakang dan membawa aktivitas mereka semakin dalam. Krek, Mei membuka pintu. Op, sorry. Lirihnya menutup pintunya kembali dan menguncinya dari luar. Kau lebay, Rai. Terus panggil Tono dengan mata genitnya. Apa? Kan udah tadi, nanti mereka datang. Gak mungkin minta waktu lagi, balas Aida. Usai memasang dasi, ia mengusap-usap bahu dan dada Tono dengan lembut. Hati-hati di sana, cepat sembuh, terus jemput Aida. Kalau nggak lupa, ucap Aida. Justru ingatanku akan semakin terang ketika semua terjadi. Timpal Tono mengusap dan mencium rambut Aida yang harum, yang akan ia rindukan besok. Assalamualaikum, panggil Mei. Yuk keluar, gandeng Tono. Aida segera membuka pintu dan menyambut Mona dan Mei masuk. Mereka mengobrol sejenak dan lagi-lagi Mona menjelaskan semuanya.
Bukan tak mengizinkan, hanya saja kami justru ingin menjagamu. Selama kami berproses mengobati Tuan Ryan, kami harus menyembunyikanmu terlebih dahulu. Dan saya belum bisa memanggil Nyonya sekarang, ucap Mona dengan segala rasa hormatnya. Ini nomor saya, hubungi jika ada sesuatu, ada alasan yang belum dapat saya jelaskan. Mona memberi sebuah kartu nama pada Aida. Boleh saya mengantar? Tapi hanya sampai perbatasan untuk ke kota dan ke bandara biar kami berangkat bertiga. Tak apa? Baiklah, tak apa. Gak usah Nur, aku semakin tak tega pergi. Sambung Tono, betapa rumit hanya melepaskan kepergian itu saja. Iya Ai, jangan deh, kita di rumah aja, nanti malah kamu sedih lagi. Bujuk Mei. Baiklah, kali ini Aida yang menurut, angguknya. Mona pun berjabat tangan dengan nyonya barunya itu. Bahkan ia memeluk dengan segala rasa empatinya. Tono sekali lagi mengucup kening istrinya dan menjabat tangan Mei untuk menitipkan yang tercinta padanya. Mungkin aku di sana banyak harta, tapi Nur adalah hartaku satu-satunya di sini, ucapnya pada Mei. Jadi Mei yang terharu, peluknya pada Tono dan ia mendapat usapan lembut di rambutnya. Ai gak cemburu, liriknya pada Aida. Enggak, kalau sama kamu, ucap Aida kini tak menangis lagi karena sudah mulai ikhlas melepaskannya pergi. Mari Tuan, ajak Mona. Mereka keluar dan rupanya para tetangga pun keluar melihat keadaan di luar rumah mereka. Apalagi sebuah mobil mewah terparkir di sana dengan seorang supir di dalamnya. Mei tahu mereka semua mempertanyakan apa yang terjadi, apalagi Tono yang tampak jauh berbeda dari hari biasanya. Lambaian tangan mengiringi kepergian Tono. Aida tersenyum dengan begitu manis bersama segala harap dalam hatinya, yaitu kesembuhan dan jemputan Tono padanya. Masuk yuk Ai, bujuk Mei. Dah, Tono mau dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit yang lebih baik Bu, supaya cepat sembuh, jawab Aida. Itu siapa kok seragamnya sama? Keluarganya? Keluarga Mas Tono, ucap Aida, masih tetap nyaman dengan panggilan itu di bibirnya. Meski ia tahu gosip mengenai Tono akan tersebar meski ia tutupi. Tinggal menunggu nenek lampir kemari, persiapkan mental dari sekarang. Senyumnya sengit. Mona, apa lama untuk sampai di rumah? Beberapa jam Tuan, biasanya Anda memilih memakai helikopter pribadi Anda agar lebih cepat. Aku punya heli? Wow, kagumnya pada diri sendiri. Ya, dan Anda sendiri yang bisa memakainya, jawab Mona. Mereka sampai di villa, tampak Sam sudah menunggu dengan duduk santai di sofa mewahnya. Tangan kirinya tengah menelpon dan tangan kanannya sibuk dengan laptopnya. Sam, panggil Ryan, mulai tampak terbiasa dengan segala dejavunya. Hei, kau sudah siap? Mana istrimu? Tak kuajak, aku hanya takut jika tak bisa melepaskannya. Kau lebay, Rai. Biasanya kau tahu begitu, meski tak pacaran. Tapi kau selalu cuek dengan wanita, balas Sam. Masih tak menyangka dengan perubahan Ryan yang tampak begitu hangat.